Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Ankun. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Atomic Samurai yang menemui King, karena dia ingin membicarakan beberapa hal dengan pahlawan tersebut. Dan masa depan dari Atomic Samurai sendiri sebagai pahlawan tergantung hasil pertarungannya melawan King. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 189 bagian pertama yang bersumber dari website Read OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 189 bagian pertama ini, Atomic Samurai menantang King untuk melakukan duel. Namun di luar dugaan, pahlawan yang dijuluki sebagai manusia terkuat itu malah melakukan hal yang tidak terduga. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Atomic Samurai yang menghampiri King ketika sedang makan di suatu restoran. Melihat pahlawan kelas S itu mengeluarkan suara King Engine-nya, membuat pendengar pedang tersebut jadi semakin tertantang. Menurut ketiga muridnya itu, King sendiri seperti tersulut emosi dan dia sedang dalam mode bertarung. Atomic Samurai merasa jika pahlawan kelas S itu memang cepat memahami kondisi yang terjadi. Atomic Samurai juga penasaran, apakah pahlawan kelas S ini memang benar-benar kuat. Lagi pula selama ini, dia juga belum pernah memastikan seberapa kuatnya orang tersebut. King yang mendengar perkataan itu membuka topinya, sembari terus mengunyah makanan. Sambil mencoba tenang, King merespon perkataan itu. Atomic Samurai sendiri mengajaknya untuk segera bersiap. Lalu dia memegang pedangnya seperti bersiap untuk dihunuskan. Melihat pahlawan kelas S itu begitu serius, membuat King begitu ketakutan. Sampai akhirnya membuat makanan yang sedang dia telan tertahan di tenggorokan. Dia pun segera memukul dadanya agar makanan tersebut dapat turun. Atomic Samurai yang melihat sikap itu jadi bingung. Iayan, Okama Itachi, dan Bushido salah paham. Mereka meminta pahlawan kelas S itu untuk tidak terlalu ceroboh dalam merespon tantangan yang guru mereka berikan. Namun King yang selesai tersedak itu tetap bersikap sok cool gitu guys. Dia seperti memegang sumpit, seakan mau meladeni pendengar pedang itu. Atomic Samurai salah mengira. Menurutnya, pahlawan kelas S ini memiliki nyali yang begitu besar, dan manusia terkuat itu tidak akan mampu mengimbangi kemampuan berpedangnya hanya dengan sepasang sumpit tersebut. Kemudian dia melemparkan sebuah apel kepada King. Tapi belum sampai pahlawan kelas S itu menyentuhnya, tiba-tiba dengan cepat pendengar pedang itu segera menebas apel tersebut hingga terpotong menjadi ukuran yang sangat kecil. King yang melihat aksi itu semakin ketakutan. Sambil menunjukkan wajah seriusnya itu, Atomic Samurai mengajaknya untuk pergi ke tempat terbuka. Bushido merasa jika hari ini gurunya tersebut benar-benar keras kepala. Menurutnya, Master Atomic seperti berencana untuk memprovokasi manusia terkuat itu agar mau mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan akhirnya mereka berlima pindah lokasi ke suatu taman kota. Sambil mengeluarkan aura membunuhnya itu, Atomic Samurai berpendapat, menurutnya cara terbaik untuk mengukur kekuatan King adalah dengan cara bertarung seperti ini. Dia meminta manusia terkuat itu untuk melawannya seperti halnya saat bertarung melawan seekor monster saja. King yang berdiri itu hanya diam dan terus mengeluarkan suara King Engine-nya. Dalam hatinya dia merasa bingung, kenapa mendengar pedang ini terus memaksanya sampai sejauh itu. Karena sikap tersebut terasa menyebalkan. King tidak mengira jika Atomic Samurai akan datang dengan segala keraguannya tanpa mengetahui apapun. Sambil menghunuskan pedang, Atomic Samurai bersiap untuk menyerang. Dalam hatinya King terus mengeluh. Dia sebenarnya ingin bilang kalau dia ini begitu lemah dan ingin berteriak minta maaf. Tapi sayangnya kondisi sekarang ini tidak memungkinkan. King ingin sekali berteriak minta tolong agar ada yang mau menyelamatkannya. Saking takutnya, jantung King sampai berdegup sangat kencang. Tapi lucunya, salah paham pun kembali terjadi. Mereka semua mengira jika King telah bersiap untuk melakukan pertempuran. Pahlawan kelas S itu begitu mengerikan, seakan mau mengamuk. Apalagi tubuhnya bergetar, seperti penuh dengan niat untuk membunuh. Iayan merasa jika semua hal itu adalah jebakan. Menurut Bushido, kalau gurunya menyerang sembarangan, pasti nanti akan terkena serangan balik yang brutal. Maka dari itu, Master Atomic masih dalam kuda-kudanya.
Kedua pahlawan itu seperti mengeluarkan aura membunuh masing-masing, dan sesaat suasana hening tercipta. Namun ketika pendengar pedang itu mau melancarkan serangan pertamanya, tiba-tiba King meneriakinya untuk berhenti. Dia mengingatkan kalau hari ini adalah hari Selasa. Atomic Samurai yang mendengar hal itu terdiam sesaat. Sambil tersenyum dan menunjuk murid-murid pahlawan kelas S tersebut, King merasa jika mereka sudah menyadarinya. Tapi sebenarnya Yayan sendiri yang ditunjuk itu juga tidak paham. King berkomentar jika sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu mereka bicarakan. Lalu sambil berbalik dan pergi diiringi suara King Engine-nya tersebut, dia meminta pendengar pedang itu kalau memang ingin bertarung, lebih baik mereka melakukannya di lain waktu. Tentu saja mendengar hal itu, Atomic Samurai meneriakinya karena dia tidak paham dengan apa yang King maksud. King melirik dan terdiam sesaat. Lalu dia menjelaskan jika atmosfer terdiri dari 80% nitrogen dan 20% oksigen, serta ada karbon dioksida, metana, helium kalsium, dan letaron paldon. Salah satu elemen yang paling berbekas tapi tidak terlalu dikenal adalah Ega Watson. Itu bereaksi dengan polinisme yang terkandung dalam radiasi pengionan yang menyebabkan fenomena organofose. Lalu Kamis kemarin ada bulan purnama, yang mana artinya hari ini, tepatnya sore hari, berganti menjadi fase dual squad. Beberapa dari mereka ini memiliki antena dan pasti menyadarinya. Faktanya hal itu sudah dimulai. Atomic Samurai mendengar penjelasan itu tidak paham dengan apa yang King maksud. Sambil menunjukkan wajah seriusnya tersebut, King berkomentar, pastinya juga pendengar pedang itu pernah mendengar sebelumnya tentang Dolzena pembawa reaksi. Tapi dengan kompaknya, keempat pendengar pedang tersebut berkata dalam hati jika mereka tidak pernah mendengar hal itu sama sekali. King kembali berjalan pergi. Dia kembali memberitahu jika mereka tetap melanjutkan pertarungan di sini tanpa ragu, maka hal itu akan membawa bencana besar. Dia meminta pahlawan kelas S itu untuk melakukannya di lain waktu saja. Atomic Samurai berusaha untuk menghentikannya. Dia memberitahu kalau urusan mereka masih belum selesai. Namun King berteriak dan menjelaskan jika dia tidak ingin menimbulkan bencana yang tidak perlu. Menurutnya dengan keadaan dunia yang sekarang ini, harusnya ada hal yang lebih penting untuk mereka lakukan daripada harus melakukan duel, karena mereka berdua adalah pahlawan. Atomic Samurai mendengar hal itu terdiam. Tapi tidak lama berselang, dia tetap meminta King untuk berhenti. King yang mendengar hal tersebut langsung berkeringat. Dia merasa jika posisinya ini sudah tidak bisa lagi untuk kabur, walaupun dengan berbagai alasan. Kira-kira apa yang akan Atomic Samurai bicarakan setelah ini? Apakah dia masih berusaha untuk mengajak King melakukan duel? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 189 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 189 bagian pertama, yang intinya memperlihatkan King yang berusaha mencari berbagai alasan agar dia tidak diajal duel oleh Atomic Samurai. Namun meski begitu, pendengar pedang tersebut seperti besi keras untuk mengetes kemampuan yang pahlawan kelas S itu miliki. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang mau nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.